Bab ke-31. Bab 31. Ketinggalan jemputan di bandara. Saat kami sedang mengemudi di bawah lampu jalan, tiba-tiba sesosok tubuh berlari keluar dari trotoar. Mencicit. Untungnya, Venue sangat fokus saat mengemudi. Kalau tidak, dia pasti tertabrak. Siapa itu? Dia ingin mati dan melemparkan dirinya ditabrak mobil. Venue mengerutkan kening, membuka pintu mobil dan berjalan turun. Tetapi pada saat ini, di bawah lampu jalan yang redup, sesosok tubuh bergegas keluar, mengayunkan tongkat di tangannya, dan memukul kepala Venue dengan sangat keras. Jika pukulan itu mengenai kepala Venue, mungkin akan hancur berantakan. Merasakan angin bersiul, Venue menoleh dan menghindari pukulan tongkat itu, tetapi jendela mobilnya pecah. Mampu menghindari serangan berbahaya ini adalah berkat pembentukan tubuh yang diberikan oleh sistem. Kecepatan reaksi dan kekuatan tubuh telah meningkat secara signifikan. Beberapa kali lipat dari orang biasa. Sial, tidak kena. Kalian ayo. Sebuah suara menderu terdengar di bawah lampu jalan. 7 atau 8 orang bergegas keluar. Semua orang memegang pipa baja dan tongkat kayu di tangan mereka dan siap akan memukuli Venue. Venue menarik napas dalam-dalam, ekspresinya serius, dan sambil menghindar ke kiri dan ke kanan. Dia mengambil kesempatan untuk menendang seorang gangster ke bawah. Kemudian dia membuka tangannya ke kiri dan ke kanan, menjatuhkan beberapa preman ke tanah satu demi satu. Bang! Aduh! Sial! Puff! Aduh! Kepalaku! Bang! Gerakan Venue sangat cepat, tinjunya berayun membentuk lingkaran, dan tidak peduli gerakan apa yang dia gunakan. Itu hanya satu set pukulan kura-kura gabungan, yang menjatuhkan beberapa preman ke tanah. Setelah lebih dari 10 ronde, Venue sedikit kehabisan napas. Tetapi para gangster itu berada dalam situasi yang lebih buruk, terbaring di tanah sambil meratap dengan wajah memar. Dia memutar kepalanya dan melihat di bawah lampu jalan. Seorang pemuda yang linglung berdiri di sana, hampir tidak bisa berdiri. Zhang Ji! Venue melihat wajah anak laki-laki itu dengan jelas dan berkata dengan suara dingin. Orang ini merasa sedikit kesal setelah perusahaan ayahnya hampir bangkrut oleh Venue dan dia dipukuli dengan cambuk ketika dia sampai di rumah. Dia memanggil Xiaoshan dan beberapa gangster, mencari tahu tentang Venue, dan menghadangnya di sini, siap memberinya pelajaran. Siapa sangka 7 atau 8 orang bisa dirobohkan oleh Venue sendirian. Venue memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia mengambil tongkat besi dan berjalan menuju Zhang. Tidak. Tidak. Saudaraku. Aku salah. Jangankan melarikan diri, Zhang Ji hampir saja mengompol di celana. Bang. Jangankan melarikan diri, Zhang Ji saja hampir saja mengompol di celana. Bang. Sebuah teriakan membelah langit malam. Pergi. Apa? Kakak ketiga, kakak Zhang tidak peduli lagi. Bodoh, kamu berani ikut campur? Dia dipukuli seperti ini. Bukankah kita akan dihukum saat kita kembali? Sial, aku tahu aku seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Kakak ketiga, apakah kamu benar-benar pergi? Kenapa? Kamu ingin tinggal di sini? Dan menunggu dipukuli? Orang itu kejam dan tidak banyak bicara. Dia jelas bukan orang yang baik. Untungnya, tidak ada pengawasan di sini. Beritahu semua orang untuk bangun dan segera lari. Beberapa perusuh berdiri dan melarikan diri, membersihkan kekacauan. Setelah berurusan dengan Zhang Ji, Venue menelepon Liu Jian. Halo, bos. Meskipun dia sudah tidur, Liu Jian dengan cepat mengangkat telepon ketika dia melihat itu adalah Venue yang menelepon. Saya disergap oleh Zhang Ji dan anak buahnya. Anda datang dan menghadapinya. Venue berkata dengan suara yang dalam. Liu Jian hampir mati ketakutan dan bertanya dengan cepat. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Di mana kamu sekarang? Saya baik-baik saja. Dalam perjalanan dari kota ke distrik Villa Yuehu, minta ayah Zhang Ji untuk datang dan memintanya untuk menyerahkan saham perusahaan. Jika Tuan Zhang tidak setuju, kita bisa mengambil tindakan hukum.
Saya memiliki kamera dashboard di mobil saya. Orang-orang ini adalah geng dan bisa diklasifikasikan sebagai perampokan. Jika Tuan Zhang tidak memberikan sahamnya, saya akan memasukkan putranya ke dalam penjara. Dia tidak akan pernah melihat anaknya lagi dalam hidup ini. Cari pengacara yang lebih baik untuk menangani masalah ini. Tidak lama kemudian, Liu Jian datang dengan 5 atau 6 petugas keamanan. Fan Yu meminta kunci mobil dan pergi dengan Mercedes-Benz lain. Keesokan harinya, Fan Yu tidur sampai siang sebelum bangun. Apa yang saya instruksikan kepada Liu Jian untuk dilakukan tadi malam telah dilakukan olehnya. Semua saham perusahaan keuangan Ping Tai dan seluruh perusahaan sekarang menjadi miliknya. Ding, masuk hari ini dimulai. Tuan rumah, apakah Anda ingin masuk? Masuk. Fan Yu mengangguk dan berkata, Ding, check-in selesai, dapatkan McLaren P1. Hei, aku baru saja berjanji pada Suzai kemarin, dan aku mendapat McLaren P1 sebagai hadiah karena masuk hari ini. Fan Yu sedikit terkejut. Tampaknya sistem itu benar-benar memberikan wajah kepada tunangannya. Saya bangun dan melihat waktu. Saat itu hampir pukul 10. Saya terkejut. Sepertinya orang tuaku ada penerbangan jam 7 pagi, kan? Bukankah sekarang sudah siang? Dia melirik ponselnya dan melihat lebih dari selusin panggilan tak terjawab, semuanya dari orang tuanya. Ya Tuhan, ini mengerikan. Orang tua saya datang bersama paman dan keluarganya. Jika saya tidak menjemput mereka, saya takut orang tua saya akan diejek sampai mati oleh keluarga paman saya. Dia segera mengenakan pakaiannya dan menelepon orang tuanya. Bip 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 bip. Telepon sedang sibuk, dan Fan Yu tidak peduli dengan hal lain. Dia berlari ke garasi bawah tanah, menyalakan mobil Maybach dan bergegas keluar. Bandara Shanghai Air China. Sebuah mobil bisnis pengasuh Toyota Elva diparkir di sana dengan tenang, dan Suzai sedang menunggu di pintu keluar dengan kacamata hitam. Ketika saya melihat pasangan paruh baya berjalan keluar dengan 4 orang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan dengan kaki indahnya yang panjang. Xie Wanru dan Fan Jicheng melihat sekeliling, mencari putra mereka. Namun, sebagian besar orang di sekitar telah pergi, dan tidak ada tanda-tanda Fan Yu. Jadi Fan Jicheng dan istrinya mau tidak mau menjadi cemas. Sika, saya pikir sepupu saya baik-baik saja di Shanghai. Mungkin dia tidak bisa menyewa mobil dan tidak berani datang. Seorang pemuda yang agak sombong mengatakan hal ini kepada seorang wanita yang tampak bangga di sampingnya. Fan Yu pergi ke bandara dan menelepon Liu Jian. Pesan kamar pribadi untukku di Tianfu International Restaurant dan minta mereka menyiapkan moutai. Saya akan mengajak keluarga saya makan di sana nanti. Ayahnya suka anggur putih, jadi dia tidak meminta anggur merah, karena ayahnya mengatakan bahwa anggur putih adalah intisari dari budaya Cina, dan tidak peduli seberapa baik hal-hal asing, dia tidak menyukainya. Tumbuh dewasa, ayahnya selalu sedikit terlalu patriotik. Setiap kata yang diucapkannya berasal dari sudut pandang negara, membuatnya merasa bahwa ayahnya adalah seorang pejabat. Berbeda dengan keluarga paman saya, yang memiliki nuansa duniawi. Seolah-olah mereka berasal dari 2 keluarga yang berbeda. Hal ini selalu membuatnya merasa aneh. Perhatikan, ini harus dengan standar tertinggi. Jangan kecewakan aku. Moutai, tolong jangan beri aku anggur palsu. Tidak masalah apakah itu bernilai uang atau tidak. Aku akan membayarmu kembali saat waktunya tiba. Bos, apa yang kamu bicarakan? Saya masih perlu menagihkan uang kecil ini. Saya akan pergi menyiapkannya sekarang. Liu Jian menutup telepon dan pergi ke restoran internasional Tianfu untuk bersiap. Saat Elfart melaju di sepanjang jalan Lingka, Xie Wanru semakin menyukainya. Siksi, apakah kamu benar-benar tunangan putraku? Suzai, yang sedang mengemudi, berkata. Ya, sulit untuk menggambarkan kisah antara aku dan putramu. Dan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Anda hanya perlu tahu bahwa kita sekarang adalah pasangan yang bertunangan. Xie Wanru dan Fan Jicheng saling memandang, dengan tatapan mata yang berbeda. Suzai sangat cantik.
Mereka hanya pernah melihat wanita secantik itu di TV. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja keluar dari lukisan. Dan melihat mobil ini, pasti mobil mewah seharga jutaan, bukan? Keluarganya pasti sangat kaya, dan saya tidak tahu bagaimana anaknya bisa mendapatkannya. Paman Fenyu dan keluarganya yang duduk di kursi belakang juga sangat penasaran dengan Suzai, terutama interior mobil yang bersih, yang membuat mereka lebih pendiam. Akhir bab ini. Bab ke-32. Bab 32. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki keluarga saya. Linian, yang awalnya sangat bangga, merasa sedikit malu saat melihat penampilan Suzai. Sebelum datang, Fen Xiu ingin memamerkan istrinya yang cantik kepada Fen Yu, tetapi tidak ada yang terjadi. Sixi, di mana Fen Yu? Kemana dia pergi? Kenapa dia tidak datang? Xie Wanru bertanya pada Suzai dengan bingung. Suzai mengerutkan bibirnya dan berkata, dia seharusnya masih tidur dan tidak bangun, kan? Ah! Fen Jicheng tidak bisa menahan amarahnya. Anak nakal ini, apa dia tidak tahu ayahnya akan datang hari ini? Dia masih tidur? Xie Wanru menarik lengan baju Fen Jicheng. Fen Jicheng tahu bahwa dia tidak memperhatikan citranya. Jadi dia terbatuk dan berkata, Sixi, jangan pedulikan. Pamanmu hanya memiliki suara yang keras. Itu tidak disengaja. Suzai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Paman, tidak apa-apa. Kamu adalah orang tua Fen Yu, dan kamu adalah keluargaku. Ini bukan apa-apa. Pada saat ini, telepon Xie Wanru berdering. Melihat bahwa itu adalah Fen Yu, Xie Wanru mengangkat telepon dan bertanya. Xiao Yu, di mana kamu? Fen Yu memegang setir dengan satu tangan dan berkata. Bu, apakah kalian semua di sini? Aku bangun terlambat hari ini. Tolong tunggu sebentar. Aku akan ke sana dalam beberapa menit. Sebelum Xie Wanru bisa mengatakan apa-apa, Fen Jicheng merebut telepon darinya. Dasar anak nakal. Lihatlah waktu. Kenapa kamu tidak peduli padaku? Jika Sixi tidak datang, kita masih akan menunggu di bandara. Sixi? Suzai. Fen Yu bertanya dengan ragu. Ya, itu tunanganmu Suzai. Dia yang menjemput kami di bandara. Di mana kamu? Mendengarkan percakapan antara Fen Jicheng dan Fen Yu, Xie Wanru tidak bisa menahan senyum malu kepada Suzai. Beginilah kedua ayah dan anak ini. Suzai menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Mengerti, ayah? Aku juga ada di Jalan Lingkar sekarang. Kirimkan saya lokasi waktu nyata. Aku harus bisa menyusul kalian. Begitu dia keluar dari Jalan Lingkar, Fen Yu berbalik dan kembali ke Jalan Lingkar. Melihat lokasi yang dikirim oleh ayahnya, dia menginjak pedal gas dan Maybach melesat seperti roket. Mengikuti lokasi ponsel, mereka semakin dekat dan akhirnya menyusul mobil pengasuh Suzai. Suzai, jawab videonya. Fen Yu berkata kepada Suzai di WeChat. Suzai mengambil video tersebut dan gambar Fen Yu ditampilkan di layar kontrol pusat mobil. Panel kontrol pusat di sisi Fen Yu juga menunjukkan pemandangan di dalam mobil pengasuh. Ibu dan ayah, kata Fen Yu sambil tersenyum. Nak, di mana kamu? Fen Jicheng bertanya pada Fen Yu di layar kontrol pusat. Di dalam mobil Mercedes di sebelahmu. Fen Xiu adalah orang pertama yang melihat keluar karena penasaran. Namun, setelah melihat sekeliling, saya tidak dapat menemukan satupun Mercedes-Benz yang lewat. Jadi saya menjadi bingung. Nak, mengapa aku tidak bisa melihatmu? Xie Wanru memalingkan muka dari jendela dan bertanya pada Fen Yu. Itu bukan logo Mercedes. Itu adalah 2 huruf M yang disilangkan. Dan logo itu adalah mobil saya. Saya mengerti. Fen Xiu berteriak keras. Semua orang di dalam mobil, kecuali Suzai, melihat keluar. Fen Yu menurunkan jendela mobil dan melambaikan tangan. Sial, mobil Xiao Yu adalah Maybach, kan?
Fan Xiu adalah seorang pria muda, dan dia tahu banyak tentang mobil. Haha, halo, kakak. Saya sudah mengatur hotelnya. Kita akan pergi makan malam segera setelah kita turun dari mobil, dan kemudian kami akan mengajakmu bersenang-senang di kota. Fan Yu berkata sambil tersenyum. Xiao Yu, kamu menemukan saudara yang begitu cantik. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kakak iparmu telah dibandingkan dengan yang lain. Fan Xiu berkata sambil bercanda. Fan Yu menggelengkan kepalanya. Ada banyak mobil di jalan. Mari kita bicara di restoran nanti. Sixi, ayo pergi ke restoran Tianfu. Setelah menutup telepon, kedua mobil itu bergegas menuju restoran Tianfu, satu di belakang yang lain. Kedua mobil itu tiba di gerbang Tianfu International satu demi satu dan keduanya berhenti. Ini karena Fan Yu tidak berani menginjak pedal gas. Jika tidak, mobil pengasuh Toyota yang berat itu pasti sudah lama menghilang. Setelah keluar dari mobil, Fan Yu membuka pintu listrik mobil Suksi dan membiarkan semua orang keluar. Bagus, kita sudah di parkiran restoran. Melihat gedung tinggi dengan lebih dari 20 lantai, Fan Xiu berkata dengan heran. Faktanya, Fan Xiu juga seorang manajer departemen dengan gaji tahunan ratusan ribu, tetapi bagaimanapun juga, tempatnya bukanlah kota metropolitan internasional seperti Shanghai, dan hotel bintang 5 yang begitu besar masih jarang. Ya, Xiao Yu benar-benar menjanjikan. Feng Jixin, paman Fan Yu, keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum. Fan Yu tersenyum tipis. Bukan apa-apa. Ayo pergi. Jangan berdiri di luar. Aku sudah meminta orangku memesan kamar pribadi. Ayo masuk dan bicara di dalam. Begitu mereka tiba di depan pintu, Liu Jian datang menyambut. Bos, Anda sudah sampai. Kamar pribadi telah dipesan. Ini adalah ruang kekaisaran dengan 4 kamar. Fan Yu mengangguk. Oke, Lao Liu, kamu bisa kembali dulu. Kamu tidak dibutuhkan di sini lagi. Oke, bos. Setelah mengatakan ini, Liu Jian memanggil manajer lobi restoran Tianfu dan memintanya untuk menerima Fan Yu dan yang lainnya. Halo Tuan Fan, saya manajer lobi Tianfu International. Nama belakang saya Sun, Anda bisa memanggil saya Xiao Sun. Manajer Sun berkata dengan hormat. Siapapun yang dapat meminta seseorang seperti Liu Jian menjalankan tugas untuknya secara pribadi dan dengan hormat memanggilnya bos pasti orang besar dan tentu saja dia harus diperlakukan dengan hormat. Fan Yu tersenyum dan berkata, Baiklah, Manajer Sun, terima kasih atas bantuan Anda. Manajer Sun membawa Fan Yu dan yang lainnya ke lift dan langsung menuju kamar pribadi Kaisar di lantai ke-15. Ketika mereka membuka pintu kamar pribadi, Fan Jicheng dan yang lainnya merasa mata mereka menjadi cerah. Kamar itu bersih dan rapi, dengan jendela besar dari lantai ke langit-langit, di mana mereka dapat melihat langit biru dan awan putih di luar. Ada sebuah meja bundar besar di dalam ruangan yang bisa menampung lebih dari 30 orang. Meja dan kursi-kursi tertata rapi dan bersih. Selain itu, di sudut-sudut ruangan terdapat pemandangan buatan seperti jembatan kecil dan air yang mengalir. Suara air yang mengalir terdengar menyenangkan dan elegan. Oke, lumayan. Manajer Sun, ayo pergi. Fan Yu berkata dengan puas. Beberapa orang duduk, tetapi bahkan tidak sampai setengah dari meja besar itu terisi. Fan Yu duduk di sebelah Suzai, dengan ayahnya di sisi lain, dan di sebelah Suzai adalah Xie Wanru. Sixi, berapa umurmu tahun ini? Xie Wanru bertanya sambil tersenyum. Suzai berkata dengan tenang. 23. 23. Sixi, kamu baru saja lulus kuliah, kan? Xie Wanru bertanya dengan heran. Ya. Suzai mengangguk. Kebetulan Xiao Yu mirip denganmu. Kalian berdua benar-benar memiliki koneksi. Xie Wanru berkata sambil tersenyum. Linian, yang selalu sedikit sombong, bertanya. Di mana Anda bekerja sekarang? Saya melihat manajer Yu baru saja memanggil Anda bos.
Apakah dia karyawan Anda? Fen Xiu hanya memperhatikan kemewahan di kamar kaisar. Sekarang dia menyadari apa yang terjadi dan mau tidak mau menatap Fen Yu dengan rasa ingin tahu. Fen Yu tersenyum dan berkata, "Ah, Lao Liu, dia adalah karyawan saya, bukan? Saya berinvestasi di beberapa real estate dan menghasilkan uang pada saat yang tepat. Lao Liu membantu saya mengumpulkan uang sewa setiap hari. Bukankah kamu baru saja lulus? Kenapa kamu punya uang untuk berinvestasi di real estate?" Fen Xiu menemukan celah dalam kata-kata Fen Yu dan bertanya dengan bingung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang keluarga Fen Yu? Belum lagi berinvestasi di real estate di Shanghai, bahkan di daerah kecil tempat mereka tinggal. Mungkin tidak mungkin melakukannya. Fen Yu berkedip. Apakah kamu sudah melupakannya saudara laki-laki dan perempuan? Aku punya seorang wanita kaya untuk membantuku. Setelah Fen Yu selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Suzai. Oh, apa yang dilakukan keluarga kakak iparmu? Lin Yan bertanya lagi pada Suzai. Suzai tersenyum dan berkata, bisnis keluarga saya mencakup berbagai bidang. Saya tidak tahu yang mana yang harus disebutkan. Bagaimanapun, yang paling menguntungkan adalah penelitian dan pengembangan teknologi dan real estate, bukan? Mengenai berapa banyak uang yang dimiliki keluarga saya tidak tahu. Saya tidak peduli dengan hal itu. Ayahku memberiku uang untuk dibelanjakan, entah itu belasan juta atau puluhan juta. Selama aku menginginkannya, ayahku akan memberikannya padaku. Ah! Semua orang di meja, kecuali Fen Yu, tercengang. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Suzai berbisik kepada Fen Yu. Bagaimana dengan jawabanku? Apakah itu tidak mempermalukanmu? Fen Yu tersenyum puas. Ya, sebagai tunanganku, kamu harus berbicara seperti ini. Bukannya saya tidak memiliki syarat. Saya harus menjadi orang yang berstatus tinggi ketika saya harus menjadi orang seperti itu. Xie Wanru, yang duduk di dekatnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Fen Yu. Dia telah mendengar percakapannya dengan Suzai. Pasangan muda ini benar-benar terlalu sombong. Namun, Xie Wanru sangat puas dengan Suzai. Tampaknya menantu perempuannya cukup mendominasi. Sixi, kamu sangat cantik. Ayahmu pasti sangat enggan melepaskanmu, kan? Suzai berkata dengan raut wajah yang aneh. Saya mengenal Fen Yu melalui perkenalan ayah saya. Dia sangat puas dengan Fen Yu dan sepertinya tidak enggan melepaskannya. Fen Yu tertawa. Sikap Su Tianlong saat itu masih membuatnya tertawa. Melihat ekspresi sombong Fen Yu, Xie Wanru hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bocah ini cukup beruntung karena ayah Suzai benar-benar jatuh cinta padanya. Tak lama kemudian, hidangan disajikan dan Fen Yu mengundang semua orang untuk mulai makan. Ayo, buka anggurnya. Ini adalah kesempatan langka bagi keluarga kita untuk berkumpul. Mari kita minum. Ketika botol Maltai asli dibuka, aroma anggur tercium, membuat mata Fen Jicheng dan Fen Jixin berbinar. Mereka berdua menyukai jenis anggur ini. Jadi ketika mereka melihat anggur yang enak, mereka sangat rakus. Akhir dari